Oke, masih aman. Wah, berat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Epic Maulana. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan juga dilimpahkan banyak rezeki. Amin. Untuk video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang penggunaan e-bike ngerakit sendiri atau bisa dibilang konversi sepeda biasa ke e-bike. Penggunaan selama 2 tahun. Dulu beli sepedanya aja tahun 2001. Lalu sistem e-bike kitnya itu tahun 2022 pertengahan. Bulan Juli. Dan langsung aku rakit, langsung aku pakai. Dan sekarang sudah tahun 2024, Juli, jadi pas 2 tahun. Nah, gimana, apa aja yang mungkin bermasalah atau bahkan rusak akan aku ceritakan di video kali ini. Ngomongin penggunaan selama 2 tahun nih, nggak lepas dari kalau di sepeda motor ada odometer ya, berapa kilometer penggunaan. Nah, kalau di sepedaku ini untuk penggunaan bisa dibilang bukan yang banyak banget sih. Kalau motor kan kalau kilometernya udah banyak kan kita bisa bilang motor capek gitu ya. Nah, kalau e-bike sepedaku ini nggak termasuk sepeda capek. Jadi setengah-setengah sih, bahkan termasuk jarang aku pakai. Sepeda ini aku gunakan buat yang utama sih bike to work, lalu sama goes weekend yang lebih jauh gitu. Kalau nggak pakai e-bike dulu, goesnya nggak terlalu jauh. Untuk bike to work, awal-awal sih aku bisa sampai 3 kali seminggu, tapi lama-kelamaan menurun. Kadang 2 kali seminggu, kadang 1 kali seminggu, kadang malah 2 minggu sekali. Jadi nggak setiap hari ya, nggak setiap hari aku pakai. Lalu goes weekendnya juga nggak setiap weekend. Kadang 1 bulan itu bisa 2 kali. Kadang kalau pas lagi capek gitu atau sakit mungkin ya, 1 bulan bisa 1 kali. Makin kesini penggunaannya makin jarang sih daripada dulu. Untuk jalurnya kebanyakan dipakai di aspal. Jarang banget dipakai di jalan yang rusak. Mungkin jalan rusak itu paling cuma 5%. Sisanya emang di aspal buat bike to work pergi ke kantor. Kalau ngomongin tentang e-bike juga seberapa sering kena hujan. Nah, kalau dibilang sering, enggak pernah itu hujan deras itu pernah deras banget. 3 kali pernah hujan deras banget. Lalu hujan sedang itu lumayan sering. Masih gerimis gitu ya. Kalau yang sering banget itu ngelewatin setelah hujan. Jadi ngelewatin genangan air gitu sering. Cukup sering waktu musim hujan. Oke, langsung saja kita review fisiknya dulu ya. Nanti untuk detailnya setelah review fisik. Oke, review fisik dulu. Untuk keseluruhan sepedanya, kan ini ada 2 ya, sebetulnya nggak 1. Ada sepedanya sendiri, sistem e-bike-nya juga sendiri. Nah, untuk sepedanya sebetulnya nggak ada masalah ya. Selama aku belinya tahun 2021, itu nggak ada kendala, alhamdulillah. Lalu semua masih ori, nggak ada part yang diganti. Oh ya, nggak sih. Ini nih, nah ini ganti. Kenapa ganti? Karena bawaannya
atos banget. Akhirnya aku beli yang lebih empuk, jadi nggak pakai celana padding lagi. Lalu yang diganti apa ya? Kayak nggak ada. Oh ini nggak ori sih, ini karena bawaan velg ruji, lalu hub depan karena diganti airbag, jadi ganti. Udah nggak ori. Lainnya nggak ada. Mungkin yang paling ketara adalah ini, stangnya nih. Kenapa paling ketara? Karena stemnya ini aku balikin, jadi yang harusnya ke depan ini jadi ke belakang. Alasannya ada di video sebelumnya. Singkat aja karena biar nggak boyoan, ergonominya agar lebih ke depan. Lalu selama dipasang airbag ini nih, karena aku butuh tas di sini, jadi ini kena goresan. Kalau ini kayaknya kena remnya ini mungkin. Rem apa? Oh ya benar, ini rem. Mungkin yang di sini nih yang ketara nih. Ini kan tas untuk naruh controller ya. Jadi emang harus dipasang. Jadi dia kena ke sini jadi baret. Nah, ini juga yang di sini. Sama karena di sini tempat minumnya aku pasang baterai. Jadi nggak bisa bawa minum. Bawa minumnya harus pakai tas tersendiri. Lalu mungkin baret-baret ini sih lainnya enggak masalah, tak kira enggak masalah. Untuk sistem airbagnya reviewnya mulai per part aja ya. Untuk di masalah motor atau dinamonya enggak ada masalah, masih normal. Lalu enggak ada baret juga, dan apa ya, perputaran rodanya ini masih bagus, nggak seret. Dicoba ya. Dari awal beli emang sudah lancar, sudah nggak seret kayak gitu. Sampai sekarang masih normal. Lalu di controller, untuk controller juga masih normal, nggak pernah ada trouble. Oh ini Strava HP ini. Coba. Untuk controller nggak ada masalah. Nah ini nggak pernah ada masalah sih, alhamdulillah. Mungkin oh iya, tips juga buat teman-teman. Jadi kalau sudah sekali pasang, misalkan sudah dipasang taruh sini gitu ya, sebaiknya jangan dipindah-pindah. Misalkan dipindah ke sini, coba dipindah ke sana. Kalau sudah gini, sudah mancep apa ya, sudah terhubung semua kabelnya, sebaiknya jangan diutek-utek, biarin aja di sini agar apa ya, agar tidak, kalau bahasa di sini tuh lower lah, apa sih, agar tidak dol gitu loh. Soalnya kemarin aku kan sering nih pindah dari sini, tak pindah ke sini, terus pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, dan ternyata emang lebih bagus ditaruh sini. Kenapa? Karena di sini kan kabel-kabelnya lewat bawah sini kan. Kalau kabelnya lewat bawah sini, otomatis ketika hujan ini tuh aman, hujannya nggak masuk. Kalau ditaruh lewat sini, ditaruh di tas ini, kabelnya lewat dari atas, dari sini kan aku pindah ke atas ini, nah dia bakal, kalau hujan bakal masuk ke dalam. Itu juga masalahnya. Terus kekurangannya adalah di sini nggak bisa dipakai untuk, kan aku ya, gue sama bayi itu kan dudukan bayinya di sini, karena ada tasnya dia nggak bisa dipakai, nggak bisa masang dudukan bayi lagi. Ya udah nggak apa-apa,
Yang penting controllernya aman dari hujan. Nah ini nggak masalah. Oke, aku kembalikan dulu. Kabel-kabelnya juga masih oke. Dan ini, nah yang kayak gini tuh, ini sebaiknya sudah biarin gini aja. Kalau sudah terpasang, nggak usah dicopot-copot lagi. Mungkin kesalahanku itu sih. Dari handle ya, dari handle sini nggak ada masalah, nggak pernah trouble. Ini kebetulan baterainya masih 39 volt, lalu odonya 73, tapi ini nggak asli ya odonya. Dia 200 km terset ke 0. Lalu baterai bar di sini juga nggak asli, karena ketika dia setengah, sebetulnya nggak setengah, sudah mau habis. Ini turunnya di sekitar 25%-an paling, atau 30%, 25, dia baru turun 1, 2 gitu. Jadi odo barnya ini emang dari awal sudah nggak asli. Bukan nggak asli sih, nggak akurat. Untuk gasnya sendiri nggak ada masalah, masih lancar kayak pertama aku beli. Apalagi ya, oh ya, untuk di sini kan kalau kita gas kan ada speedometer ya. Speedometernya emang nggak asli, nggak akurat. Jadi ketika dia deviensinya itu 5 km per jam. Jadi ketika di sini 20 km per jam, aslinya 25. Di sini 25, aslinya 30. Untuk kecepatannya maksimal di sini 25 ya teman-teman, 25 km per jam. Setelah itu sudah nggak bisa naik lagi. Emang di limit karena peraturan sepeda listrik maksimal kecepatan adalah 25 km per jam. Lalu ke bawah kita nemu ini nih, pedal sensor. Dari awal pedal sensor ini memang sudah nggak fungsi. Aku udah chat ke penjualnya, kendala teknis ini sudah diberikan solusi. Ada 3 solusi kalau nggak salah. Itu juga tetap nggak bisa memfungsikan ini pedal sensor. Tapi nggak ada masalah. Ya udahlah, gitulah. Yang penting posisi gas ini masih aman. Kita coba gas ya. Coba gas. Oke, masih aman. Wah, berat banget. Jadi sepedanya sendiri kan, ngomongin masalah berat, sepedanya kan sekitar 17 kilo kalau nggak salah. Lalu dipasang penggerak depan motornya atau dinamo ini, lalu baterai, bobotnya naik jadi 23-an. Naik berapa tuh? Sekitar 6 kilo. Nah, apalagi ya. Lalu di sini masalah baterai nih. Untuk baterai sendiri secara fisik nggak ada masalah, nggak pernah trouble. Yang ininya juga nggak copot, untuk penutup ini berfungsi baik-baik aja. Untuk detailnya masalah keseluruhan nanti aku bahas sambil goes ya, sambil ngevlog. Oke, secara keseluruhan untuk sepedanya sendiri nggak ada masalah. Lalu untuk sistem airbagnya juga bisa dibilang nggak ada masalah. Tapi nanti aku ceritain gimana pengalaman selama 2 tahun ini. Jadi itu ya teman-teman, untuk review fisiknya. Ada beberapa poin yang pengen aku tambahin. Salah satunya ada di baterai. Ini kan pakai baterai lithium ya. Dan selama 2 tahun ini
performanya masih bagus. Ada yang kurang sebetulnya. Jadi kalau ini kan 0% itu 35 volt ya. Kalau 100% baterainya itu 42 volt. Voltase yang ada di yang tampil di layar LCD. Nah, dulu itu dari 42 volt ke 41 itu lama. Bisa ya mungkin dipakai 100 sampai 200 meter baru turun ke 41. Nah, sekarang baru ngegas aja paling 10 meter sampai 20 meter itu sudah turun dari 42 langsung turun ke 41. Tapi kalaupun ada komanya 42 volt itu sebetulnya komanya sedikit. Kalau dari 40 volt ke dari 41 volt ke 40 volt itu masih normal, nggak ada masalah. Mungkin kalau bisa dibilang performa baterainya turun nggak sampai 3% paling dari pertama beli. Dan itu wajar karena semakin lama kan baterai lithium performanya semakin berkurang. Klaimnya sih 3 tahun ya, atau 1000 kali charge. Semakin jarang dipakai, seharusnya emang semakin awet. Aku sih berharap baterainya bakal normal, dan bukan hanya baterainya sih, semuanya bakal normal sampai setidaknya 7 tahun. Nah, gitu ya teman-teman. Kesimpulannya overall semua masih normal. Jadi masih 2 tahun sih sebetulnya. Cuma selama 2 tahun ini aku anggap performanya masih bagus. Nggak ada masalah. Oh iya, ada satu lagi. Chargernya. Chargernya selama ini juga belum ada kendala, alhamdulillah. Segitu dulu teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Salam sehat dan salam kues. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.